Penyucian Alkitab melibatkan kerendahan hati dan pertumbuhan yang tetap. 2 Korintus 12 ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia. Oleh rahmat Allah membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip hukumnya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan pengudusan ini dapat dicapai hanya melalui iman dalam Kristus oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam hati. Orang-orang Kristen akan merasakan dorongan-dorongan atau desakan-desakan dosa itu, tetapi ia akan selalu berperang melawannya. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia menjadi bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman berseru, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa pekerjaan pengudusan itu bersifat progresif, terus maju. Bila mana pada pertobatan seseorang yang berdosa memperoleh perdamaian dengan Allah melalui darah pendamaian itu, maka pada waktu itu kehidupan Kristen baru mulai. Sekarang ia harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Ibrani 6 ayat 1. Bertumbuh ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Dan Rasul Petrus menetapkan tangga-tangga di hadapan kita, dengan mana pengudusan Alkitab kita capai. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 2 Petrus 1 ayat 5-10. Mereka yang mengalami pengudusan cara Alkitab akan menunjukkan roh kerendahan hati. Seperti Musa, mereka telah memandang kebesaran kekudusan yang menakjubkan dan melihat betapa ketidaklayakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kemurnian dan kesempurnaan yang ditinggikan dari yang kekal itu. Nabi Daniel adalah satu contoh pengudusan yang benar. Sepanjang hidupnya dipenuhi dengan pelayanan mulia bagi tuannya. Ia adalah orang yang dikasihi surga. Daniel 10 ayat 11. Namun gantinya mengakui murni dan kudus, nabi yang dihormati ini menyatakan dirinya sebagai seorang yang sangat berdosa di Israel. Pada waktu bermohon kepada Allah mengenai bangsanya, dan pada waktu hari kemudian anak Allah muncul untuk memberikan petunjuk kepadanya, Daniel berkata, "Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Daniel 10 ayat 8. Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri, karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah. Dan pemikiran ini
akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa Juru Selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Alfa dan Omega, Jilid 8, halaman 491 dan 492 dan 493.